wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan selamat siang dan terima kasih kepada kalian semua karena kalian sudah berkumpul di ruangan ini untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini untuk berbagi pokok. Nah, sebelum itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin doa. Bagaimana sebelum itu, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa tadi di awal kegiatan kita berdoa, kegiatan kita akan berjalan dengan lancar. Amin. Sebelumnya di sini Ibu mau nanya bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, pada siang ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, di sini udah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Tahu apa? Boleh salah satu apa itu bimbingan kelompok yang kalian tahu? Kalian pernah mendengar bimbingan kelompok? Tapi kalian pernah melakukan bimbingan kelompok belum? Sudah. Sudah. Jadi kalian tahu apa itu bimbingan kelompok? Yang kalian tahu aja? Diskusi apa? Diskusi kelompok. Jadi kalau yang lain apa? Nah, jadi bimbingan kelompok itu dimana ada satu pemimpin dan anggota. Saat ini Ibu yang menjadi pemimpin kelompok dan kalian jadi anggota kelompok. Di sini kita akan bahas suatu topik, di mana topik itu kita akan bahas topik tugas tentang manajemen stres. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, Ibu mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah sukarela datang ke sini dan meluangkan waktu kalian. Dan Ibu harapannya kalian nanti selama proses kegiatan ini sedang berlangsung, kalian itu terbuka untuk berdiskusi. Silakan kalian berpendapat antara satu sama lain. Dan Ibu minta juga saat kita melakukan kelompok ini hanya kita saja yang tahu, jangan sampai orang luar kita menjaga rahasia apa yang kita bahas. Dan nanti Ibu minta dinamika kalian dalam kelompok ini kalian aktif untuk berdiskusi satu sama lain, silakan keluarkan pendapat kalian. Nah, bimbing kelompok ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian dan pemahaman kalian tentang kepentingan kita bersini. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Kalian udah kenal satu sama lain? Sudah. Oke. Nah, boleh kita kenalan terlebih dahulu, mulai dari Ibu, nanti lanjutkan sebelah kanan. Tapi kenalannya silakan sebut nama kalian dan perasaan apa yang sedang kalian rasakan saat ini. Bisa? Bisa. Oke, perkenalkan nama Ibu Resti Rahayu, bisa dipanggil Ibu Resti. Perasaan untuk saat ini lagi sedih. Boleh dilanjuti? Perkenalkan saya Indah. Tapi punya Indah Sofika. Perasaan hari ini senang. Oke, dipanggil siapa? Indah. Oke, halo Indah. Halo, Indah. Perkenalkan nama saya Raisa Elia, biasa dipanggil Mariza. Perasaan hari ini senang. Oke, halo Mei. Halo, Indah. Perkenalkan nama saya Firman Selia, biasa dipanggil P. Perasaan hari ini senang. Oke, halo Pe. Halo, Mek. Perkenalkan nama saya Uliana Nisa, bisa dipanggil Aulia. Perasaan saya saat ini Apa perasaan? Senang. Oke, halo Aulia. Perkenalkan nama saya Syafida ini, biasa dipanggil Aisyah. Perasaan hari ini Oke, halo Aisyah. Oke, boleh. Kenapa nih lagi senang loh sepertinya? senang banget. Ayo Alexa. Kenalkan nama saya Alex. Alisa. Aisyah,
Nah, jadi Bahagia, Bu. Perkenalkan nama saya Alexa. boleh dipanggil. Bisa dipanggil Alexa. Perasaan saya sekarang sangat senang. Oke, halo Alexa. Senang Alexa ya. Terus selanjutnya. Nama saya Alfa Nurza, bisa dipanggil Alfa. Karena saya hari ini sedang Halo Pak. Nama saya Mutiara Jatmahani, biasa dipanggil Mutiara. Halo Mutiara. Halo Mutiara. Nah, sekarang kalian sudah tahu sama lain nama teman-temannya? Sudah. Ini tadi namanya siapa? Ya. Perasaannya apa? Senang. Kalau yang ini tadi siapa? Alfa. Perasaannya? Senang. Nah, berarti perasaan kalian hari ini semuanya senang. Ya, Bu. Oke. Mulai ini udah siap dimulai? Sudah, Bu. Oke, jadi kalian sudah tahu tadi ambil bimbingan kelompok. Nah, udah tahu kan siapa nama teman-temannya? Sudah. Oke, nanti kita akan mulai. Saat kalian ingin berpendapat, silakan angkat tangan kalian terlebih dahulu. Kalian boleh berbicara untuk melakukan. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya, kalian pernah merasa stres? Sering banget. Oke, sering. Sebelum itu mau tanya, kalian tahu apa itu stres? Apa? Stres itu adalah reaksi fisik dan emosional terhadap suatu tekanan dari lingkungan. Itu sih yang pertama. Terus yang lain apa? Pengetahuannya stres. Yang kalian tahu, yang kalian rasakan stres apa? Ya, Gelisah. gelisah, sedih, emosi, apa lagi? Ya, Dan itu termasuk campur adukan. Nah, itu termasuk juga penyebabnya juga kan. Jadi stres itu betul dikatakan Alexa, itu suatu perasaan yang muncul akibat suatu tekanan atas tuntutan. Stres itu bisa terjadi karena banyak hal tuntutan-tuntutan atau yang kalian pikirkan dan kalian pendamkan sehingga itu menumpuk dan menyebabkan suatu kejadian stres itu tadi. Nah, biasanya kalau kalian stres, apa penyebabnya? tugas-tugas Terlalu banyak pikiran, tekanan Itu banyak kegiatan. Capek. Ada apa lagi? Pikiran. Terus apa lagi? Tekanan dari masalah. bisa uang. Bisa uang. Nah, biasanya kalau kalian stres, apa yang kalian lakukan? Tidur, jalan-jalan, keliling ke pantai, makan makanan yang mandiri lah, Bu. Nenangin diri. Es krim. Makan es krim. Apa lagi? main sama teman. Main sama teman. Terus apa lagi? Yang cara kalian mengelola stres kalian bagaimana? Apa? Minta saran sama orang dewasa. Curhat ke bestie. Curhat sama bestie. Apa lagi? Menurut kalian stres ini kenapa bisa terjadi sama kalian? Karena tekanan tadi. Terus apa lagi? Apa? Kecapean. Mungkin karena lingkungan. Karena lingkungan. Nah, saat kalian stres, apa yang kalian rasakan? Tadi kan apa yang kalian lakukan saat stres kan? Nah, tapi yang kalian rasakan saat stres itu apa? Gelisah, cemas, cemas, campur aduk, marah, sedih. Bawaannya akan nangis terus. Oke, mulai nangis terus. Nah, menurut kalian, stres yang paling kalian kayak rasanya tuh nggak bisa dirasakan, tapi kalian tahu itu tuh rasanya apa sebenarnya? Kayak entah yang lebih sering dirasakan itu apakah stresnya itu emosi, marah-marah sama orang, atau kalian menjauhi semua orang, atau kalian mengurungi diri? Apa? Boleh dari sebelah ini dulu. Yang biasanya stres kalian rasakan? Kan misal nih, kan stres. Apa yang kalian rasakan itu kayak
pusing ataukah apa gitu ya, ataukah menangis karena stres ini? Pusing. Nah, sebenarnya apa yang dirasakan saat stres? Jadi yang orang bisa apa? Terus nangis apa? Bad mood. Nangis. Diam diri nangis. Jadi kalau kalian stres, kalian rasakan tuh kalian berdiam aja gitu, nggak ada. Misalnya kalian sampai orang-orang tuh kan bad mood, mendiami diri ini, kalian mendiami diri seberapa lama? Seharian. Sampai tenang. Sampai stresnya reda. Jadi dari kalian tuh ya kalau nggak reda gimana? Iya, jadi kalian meredakan stres kalian pakai gimana awal? Mencari hal-hal yang menyenangkan Kalian feeling. mendengar musik, main secara nongkrong, makan es krim. Terus habis nongkrong makan es krim, makan coklat, hilang stresnya. jogging sampai Atau hilang hanya sesaat pas pulang stres lagi. habis stres lagi. Jadi menurut kalian yang paling ampuh itu apa? Kalau kalian stres, kalian keluar kan? Healing, makan es krim, nongkrong, terus pulangnya stres lagi. Iya, karena habis uangnya. Habis uangnya. Jadi menurut kalian itu cara yang bagus atau tidak? Tidak bagus kalau aja orang tua. Bagus kalau orang Karena tua kalau emang uang. kalau berarti stresnya ke alfa berkurang tapi ke orang kaya. Jadi transfer stres. Iya, enakan jogging. Gak mau stres sendiri. Nah, kan tadi kan kalian tuh banyak kan yang kalian rasakan kalau stres, kalian bad mood, mendiami orang. Yang kalian sekarang kalian usia berapa? 15. Selama 15 tahun ini yang kalian pernah rasakan stres itu kan kalian sering mengatakan sering stres. Apa penyebab dari Tugas karena ada pikiran tugas, kalau kecapean itu bagaimana Awul yang bisa menyebabkan dia stres? Kayak apa kalau misalkan Awul kecapean? Saya pulang dari sekolah kan misalnya kan dari pulang sekolah langsung ke sekolah terus pulang ke rumah kecapean jadinya kayak stres gitu. Terus pas di rumah mau buat tugas lagi. Ya, jadi itu tuh jadinya apalagi kalau misalnya kan sekolah terus ke rumah besoknya terus belajar lagi itu stresnya tuh. Karena misalnya di hari itu 3 pelajaran yang harus diujiankan. Kenapa kemarin? Nggak tahu mau belajar yang mana dulu. Punya kegiatan, terus apa lagi? Punya les, bantu harus beresin Oke, nah boleh jadi dari kegiatan kalian kan udah mengetahui itu kegiatan stres. Apa sih yang menyebabkan kalian stres itu? Nah, stres itu bisa dikelola dengan cara stres itu ada stres yang benar-benar stres karena positif dan negatif. Ada yang tahu maksud dari stres positif apa, stres negatif apa? Stres negatif karena Apa? Negatif. Terus kita motivasi. kalau positif itu yang bisa kayak
enggak maksud ibu yang stres positif yang acek katanya tugas tadi terus apa? Stres lagi kalau banyak tuh Stres ini stres bagaimana menghabiskan uangnya. Jadi kalau stres positif itu stres yang bisa menjadikan motivasi. Misal nih contoh, kalian melihat kawan kalian itu dia juara satu terus, nilainya bagus, dan kalian tuh jadi menuntut diri kalian harus bisa, banyak tuntutan, aku mau juara juga, harus bisa menyaingi dia, dan nilai aku harus bagus juga. Jadi dengan itu tuh kalian jadi merasa terbebani kan, banyak tuntutan. Nah itu bisa dikatakan stres karena positif, karena motivasinya tadi kan. Kalau stres negatif ini tadi apa? Pergaulan bebas, apa lagi? Apa? Poya-poya, nggak apa-apa, kan di sini kita tapi ya, terus apa? Apa lagi yang stres yang negatif? Malas belajar, dan akhirnya nilainya turun dan kelas stres. Nah, jadi stres negatif itu bisa karena pergaulan bebas ini tadi kan. Kalian kayak sekarang nih kan kalau anak-anak itu banyak hedon kan. Iya Bu. Lihat kawan ini nongkrong jadi mau ikut juga kan. Itu tadi juga mau nongkrong, tak taunya kalian makan ini makan itu, habis duit baliknya stres. Jadi itu termasuk stres apa? Negatif. Iya. Nah, boleh tadi juga stres karena apa tadi? Apa? Menangisi mantan. Nah, itu stres yang negatif atau positif? Negatif. Kenapa negatif? Nggak ada gunanya. Orang udah pergi ya udah. Nih, jadi kalau orang yang itu berarti sudah. Kalian yang sering kalian lakukan, apa yang sering terjadi kalian selama 15 tahun ini, stres positif atau negatif? Positif. Negatif. Negatif. Keduanya Sudah. karena ngajar. Insya Allah, Lisa stres positif. Kalau Opa negatif, ini apa mood? Positif sama negatif. Oke, imbang berarti. Kalau Isya imbang. Aun positif apa beda? Positif. Ini apa Anda? Imbang. Jadi kalau misalnya kalian tadi kan kalian yang melakukan itu kan secara stres umum kan. Kalau stres positif bagaimana kita untuk mengelola atau manajemen stresnya? Oke, tidak terlalu memaksakan diri. Apalagi jangan membebani diri. Apalagi harus bisa mengatur jadwal. harus mengatur jadwal. Harus ada pendirian. Harus pendirian. Apalagi Jangan terlalu dipikirin. jangan terlalu dipikirin. Apalagi yo apa? Jangan mudah iri. Jangan mudah iri. Jadi penyakit hati. Terus apa? Nah, kalau untuk yang apa tuh stres negatif, penyakit negatif apa yang kira-kira harus dilakukan? Apa? Enggak apa-apa, Aisyah. Oh, jangan pacaran. Iya. Apa lagi? Sampingkan. Dan apa, Alex? Mengesampingkan hal itu karena Oke, mengesampingkan hal itu karena tidak penting. Apa lagi? menjauhi. Menjauhi teman yang pergaulan bebas. Oke, teman yang pergaulan bebas. Nah, jadi kalau saat kalian memanajemen stres itu kalian bisa lakukan hal positif kan. Contohnya kalian bisa berolahraga,
ya kan? jogging, Oh, jogging. ngejim, cari aktivitas baru, Cari aktivitas baru, carikan hal-hal yang buat kalian senang. Apa aja yang buat kalian senang itu? Nyanyi, belajar, main sama teman, nonton, bioskop, belajar macam-macam. oh, kita stres bukannya menghilangkan tapi Menambahkan. tapi mungkin kalau Mei bisa seperti kan kalau lagi stres jadi belajar matematika. Buat PR aja Jadi Mei jadi bisa berpikir kalau lagi stres mengerjakan soal matematika. bisa bu, ulangan dua kali Nggak apa-apa Mei, kan belajar jadi ya salah tulis kan kalau matematika ya salah satu salah semua. salah satu cuma salah sedikit sorry koma. Aduh, berapa menit Beb? Baru. Ayo aku lagi nanti ngomong nih. Berapa menit bu itu? Minggu belum gitu dikit lagi Beb. Apa menit lagi? Dan aku yang kan nyambung ya Beb. Wait, cut dulu Beb. Mati kan ya? Cut Beb. Ibu tuh. Nah, kalian bisa lakukan kegiatan positif tadi kan, seperti yang kalian hobi nyanyi, terus kerjakan menari, kerjakan tugas matematika dengan musik, ekskul. Jadi lakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan buat kalian senang. Terus kalian juga bisa cari tahu terlebih dahulu apa penyebab dari faktor stres ini. Kenali dulu apa kira-kira apakah gara-gara tugas terlalu banyak, kalian bisa lakukan atau kerjakan tugas terus kalian bisa lakukan cari dulu apa yang menyebabkan kalian stres. Misalnya tadi tugas, nah kalian bisa cari atau buat tugas yang menurut kalian itu paling mudah untuk dikerjakan dulu. Nah terus kalian juga bisa tugas hari Senin pulangnya langsung dikerjakan biar tidak numpuk dan buat kalian stres. Nah terus kalian juga boleh, tadi kalian katanya kalau stres kalian apa? Nongkrong. Ya, nongkrong, bikin TikTok, velocity. Nah, kalian bisa lakukan kegiatan-kegiatan itu jika itu bisa mengurangi stres kalian. Tapi jangan sampai misal kalian kalau lagi stres nongkrong minum kopi, nanti asam sakit, asam lambung, gara-gara pikirannya kemana-mana, stres, minum kopi, jadi bisa menyebabkan. Nah, dari stres ini kira-kira dampak positif dampak negatifnya apa? Karena stres ini, kalau kalian tidak bisa mengelola stres dengan baik, apa dampaknya? Bisa gila, depresi, tidak baik untuk diri sendiri, apalagi kehilangan banyak kesempatan, terus apa lagi? Jadi tidak percaya diri. Nah, jadi tidak percaya diri kan. Nah, jadi dari stres ini kalian bisa ke depresi kalau kalian tidak ditangani. Itu tadi kenapa kalau kalian lagi stres kalian bisa lakukan dengan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga tadi kan, dengan musik, nongkrong. Nah, kalau nongkrong jangan misal makan sebelah levelnya yang ya pedas, nanti asam lambung juga kan. Itu termasuk dengan apa? Sampai menyakiti diri sendiri. Di sini siapa yang pernah kalau lagi stres ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Iya kan, berarti kalian masih bisa mengendalikan diri dan kalian bisa manajemen stres kalian. Nah, dari kegiatan kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan?
Ya, apa yang kita diskusikan hari ini? Apa? Ayo. Apa yang kalian dapat pada kegiatan kita hari ini? Tadi kan kita sudah banyak bahas tentang apa kita hari ini apa yang kita dapat. Stres, dampak satu-satu dulu. Udah apa? Apa itu stres, Stres. positif dan negatifnya, Oke. cara mengalami, Cara mengelola stres. Terus obatnya, penyebab apa lagi? Siapa lagi? cara mengatasi, Cara mengatasi stres. Apa lagi? Yang kalian dapat hari ini apa? mengetahui stres itu karena apa. Oke, mengatasi stres itu karena apa? Terus sudah itu yang kalian dapat pada hari ini. Nah, pada kegiatan ini kan kalian sudah menyebutkan karena apa yang tadi stres dan apa dampaknya dan cara mengelolanya dan apa yang buat kalian stres. Di sini ibu ingin memberikan pesan kepada kalian, dimanapun kalian tetap jaga emosi kalian, jangan sampai stres. Kalau stres kalian bisa gila dan kalian saat stres kalian bisa bercerita pada teman dekat, terus kepada siapa lagi? Pada keluarga, ibu BK dan guru BK. Nah, kalian bisa kalau ini cari ke guru BK boleh dan cari teman yang menurut kalian bisa percaya sama dia. Jangan sampai nanti kalau curhat bukannya nambah mengurangi malah menambahkan. Oke. Terus kalian bisa juga lakukan kegiatan-kegiatan positif seperti apa tadi? Ekskul, olahraga. Jangan kegiatan-kegiatan positif kan. Nah, intinya kalau kalian stres jangan dipendam sendiri karena itu penyebabnya akan fatal menjadi depresi. Nah, kalau depresi nanti banyak kan pikiran-pikiran yang akan menghantui. Nah, tadi kan kalian sudah menyimpulkan dan kita sudah banyak bahas di kelompok kita pada hari ini. Mungkin kegiatan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian dan mohon maaf mungkin selama proses bimbing kelompok ini tadi ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu mohon maaf. Ibu, oke, sebelum itu ada yang menyampaikan pesan dan kesan kita pada hari ini pada kegiatan ini. Ini menyampaikan pesan dan kesan kegiatan kita hari ini apa? Pesannya untuk kita apa? Kesannya apa? Tetap semangat. Oke. Tidak terlalu membebani diri sendiri. Jangan membebani diri sendiri. Itu kan pesan untuk kita semua. Ini bisa ibu tutup. Ibu sekali mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.